Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam jalan lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bercerita. Saya dikabari seorang teman. Kebetulan saya tidak punya pekerjaan dan banyak kebutuhannya karena sudah berumah tangga dan anaknya pun banyak, yakni 6 orang anak. Butuh suatu pekerjaan. Ini bisa digambarkan orang-orang kita yang selama ini sudah merasa beragama dan bertuhan. Akan tetapi kita haus dengan pahala. Inilah ilustrasinya. Kemudian saya bertemu dengan teman saya yang sudah bekerja di suatu pekerjaan, yakni sebagai penyapu jalanan. Tiap subuh dia istiqomah tiap hari menyapu jalan raya. Dan gajinya lumayan. Hatiku terpikat oleh apa yang dikatakan teman saya. Mendapatkan bayaran setiap bulannya. Ilustrasinya, ketika aku beragama dan bertuhan, aku selalu terpikat dengan fadilah-fadilah, pahala-pahala yang dikabarkan. Kamu lakukan begini, fadilah pahalanya sekian. Kamu lakukan begitu, pahala fadilahnya sekian. Banyak sekali pahalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan lancangnya saya kemudian subuh-subuh berangkat membawa sapu tanpa mengabari teman saya yang digaji sekian dan sekian. Aku sapu saja. Jalan raya itu sapu saja. Katanya bila kita menyapu sekian puluh meter atau 50 meter dan 100 meter, bayarannya atau gajinya sekian. Bila 100 meter gajinya sekian tiap bulannya. Bila 150 meter yang saya bersihkan gajinya sekian. Otomatis saya pilih yang banyak. Di dalam ilustrasinya, bila dikabarkan tentang suatu amal, amal ini lakukanlah, fadilah pahalanya sekian. Amal ini lakukanlah, fadilah di dalamnya pahalanya sekian. Otomatis saya memilih fadilah yang terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istiqomah aku menyapu jalanan tiap subuh. Sebelum berangkat sholat tahajud dulu. Setelah sholat subuh baru berangkat. Tiap hari istiqomah demikian. Ilustrasinya, aku lakukan semua ibadah-ibadah itu dengan mengharap-harapkan
pahala dan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Kemudian istiqomahlah aku dengan apa yang kuamalkan. Istiqomahlah aku dengan zikir-zikir yang kuamalkan. Guna berharap mendapatkan upah, yakni suatu pahala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah 29 hari, hatiku senang sekali. Wah, sebentar lagi aku akan gajian. Ini aku lalui tanpa prosedur yang dilakukan teman saya. Jadi pokoknya aku dikabari, bro, kalau kamu mampu nyabu sekian meter, kamu gajinya segini. Kalau tambah banyak lagi yang disapu, tambah banyak, gajinya tambah banyak. Berhubung di hatiku rakus, yakni tak tahu diri, maka aku menyapu kegiatan menyapu jalan raya itu tanpa diketahui oleh teman saya. Pokoknya kalau nyapu pasti digaji tiap bulannya. Ketika 29 hari, hatiku sangat senang sekali. Ketika aku lakukan amal-amal yang kukerjakan, yang katanya fadilahnya begini pahalanya, begitu pahalanya, sekian pahalanya, maka aku istiqomahkan tiap hari melakukannya sambil menghitung-hitung pahala yang bakal aku terima. Sama halnya ketika aku istiqomah menyapu jalanan itu, aku menghitung-hitung pasti gajiku sekian. Karena yang aku sapu sekian puluh meter. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada suatu ketika pas 1 bulan, aku menunggu di jalanan, menunggu dibaginya yang namanya gajian itu. Ketika tanggal 30 sebulan, saya mendekati teman saya. Kemudian teman saya mendapatkan gaji dari orang yang membayarnya setiap bulannya. Akan tetapi, kenapa kok saya tidak digaji? Padahal saya juga nyapu seperti teman saya. 1 bulan ini saya istiqomah nyapu yang begitu panjangnya, yang begitu luasnya tak sapu karena berharap gaji dari apa yang aku kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan saya ternyata, kenapa Anda kok tidak bilang-bilang? Mestinya jika Anda ingin menjadi pegawai seperti teman Anda ini yang tiap bulan digaji, mestinya Anda laporan dulu. Mestinya Anda melamar dulu sebagai pekerja penyapu jalan raya. Kenapa Anda kok malah membuat karpe dewe tanpa melapor, tanpa memberitahukan bahwa Anda sebagai pekerja penyapu jalan raya juga? Ya tak mungkin aku dapat gaji. Wong aku salah jalannya. Wong aku tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam pekerjaan itu. Ya akhirnya tersiksalah aku. Beranahlah aku. Karena 1 bulan aku bekerja keras demi cita-cita mendapatkan gaji dari apa yang kuperbuat. Tapi ternyata berhubung aku salah arah, salah jalan, tanpa bertemu siapa yang menggaji saya, akhirnya sia-sialah sebulan aku bekerja menyapu jalan raya itu. Ilustrasinya, maknanya, kita selama ini selalu dan selalu membangga-banggakan amalan-amalan kita yang katanya
pahalanya kalau dilakukan, diamalkan, ini pahalanya. 27 derajat pahalanya. Akan tetapi selama ini aku beramal, tidak pernah bertemu dengan siapa yang bakal mengganjar atau memberi pahala saya. Tentunya mana mungkin saya akan mendapatkan pahala tanpa bertemu dengan dia yang memiliki pahala. Karena pahala itu adanya di sisinya, di sisi Allah. Mana mungkin aku ujak-ujub melakukan amalan-amalan yang katanya ustadz, yang katanya kiai, yang katanya para alim ulama, yang katanya guru saya dulu, kalau mengamalkan begini, pahalanya begini. Kalau mengamalkan begitu, pahalanya segitu. Jadi karena saya salah jalan, tidak mau belajar dan belajar lagi kepada ustadz, kepada kiai, kepada alim ulama, kepada tuan guru, kepada habaib, makanya aku akhirnya tersesat jalannya. Jadi sia-sialah ibadah-ibadahku sejak akil balik hingga setua ini, semua sia-sia. Tanpa ada yang memberi pahala. Karena apa? Karena saya tidak mengikuti prosedur di dalam beragama dan bertuhan. Maka salahlah aku selama ini. Karena aku ujak-ujug melakoni, melaksanakan, melakukan, beramal apa yang aku bayang-bayangkan, begini pahalanya, begitu pahalanya, tanpa tahu, tanpa lapor kepada dia yang akan memberi pahala kepada saya. Ya, salah saya sendiri. Saya akui itu salah saya. Karena aku tidak belajar dan belajar untuk bertemu dan mengenal siapa yang akan memberi pahala kepada saya. Maka dari itu, para ustadz, para kiai, para alim ulama, para habaib menyampaikan, kalau kamu ingin mendapatkan pahala halim, maka temuilah dia dulu yang punya pahala. Karena pahala itu ada di sisinya. Tanpa bertemu, mengenal dia yang memberikan pahala pada kita, mana mungkin kamu akan mendapatkan pahala halim. Itu kata guru-guru saya. Itu kata ustadz-ustadz saya. Itu kata para kiai saya dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bagaimana caranya agar aku dengan apa yang sudah aku kerjakan ini akan mendapatkan pahala di kedepannya. Setelah ini aku melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau ingin pahala dari Allah, bukan pahala dari pemuas hawa nafsumu saja, ya maka bergurulah, cari guru, cari tuan guru, cari para kiai, cari para ulama yang akan menunjukkanmu siapa Tuhan itu sebenarnya. Agar apa yang kau tuju, pahala dan surga, bisa tergapai. Karena di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab, ada ayat yang berbunyi, di ayat yang ke-29, wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah wa inna Allah a'addu lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Artinya, dan jika kamu sekalian mengkehendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta bersenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.
Maknanya apa jalannya, prosedurnya, agar aku bisa mendapatkan pahala dari Tuhanku yang menciptakanku. Maknanya ya harus ikuti Rasulnya. Maknanya ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan seluruh manusia. Yakni bagaimana cara mengikuti Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu. Bagaimana caranya aku bisa ngaji? Bagaimana caranya aku bisa mengenal Rasulullah? Caranya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah petunjuk untuk seluruh manusia. Yang mana manusia agar jalannya benar. Agar prosedurnya di dalam ibadahnya benar. Maknanya apa? Ya ikutilah imannya para nabi. Ya ikutilah imannya para rasul. Bagaimana contoh imannya para nabi? Bagaimana contohnya imannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, akulah yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu ketika saat peperangan, tapi akulah yang membunuh. Karena Allah maha membunuh dan maha menghidupkan, maha mematikan dan maha menghidupkan. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya persembahkan kembali hatimu, persembahkan kembali ragamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah iman yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Agar engkau mendapatkan pahala di sisinya. Maknanya ketika dirimu halim masih wujud di dalam hatimu, menjadi Tuhan atas dirimu, dan Allah bagimu selama ini goib, maka selamanya kau sia-sia amalmu. Selamanya sholat duhamu yang begitu kau agung-agungkan, kau istiqomahkan, hancur. Sholat tahajudmu yang begitu kau agung-agungkan, kau bangga-banggakan, hancur. Sholat 5 waktumu yang kau damba-dambakan, yang kau bangga-banggakan, hancur. Pikiran-pikiranmu yang begitu panjangnya, yang kau andalkan, hancur. Amal ibadah, sedekah, dan sebagainya, hancur semua itu halim. Bila dirimu masih wujud di dalam dirimu. Berarti bila dirimu masih wujud di dalam dirimu, berarti selama ini kau kan tak bertuhan halim. Oh iya ya. Bagaimana engkau mengharap-harap pahala di sisi Tuhanmu, sementara selama ini dirimu tidak mentuhankan Allah, akan tetapi dirimu merasa lebih wujud daripada Allah. Berarti selama ini kan kamu kafir. Kenapa? Karena kamu mensekutukan wujudullah dengan wujud dirimu. Karena kau selama ini mensekutukan zatullah dengan zat dirimu di hatimu. Karena selama ini kau mensekutukan asma'ullah dengan asmamu di hatimu. Karena dirimu selama ini mensekutukan sifatullah dengan sifat dirimu di hatimu. Karena selama ini kau mensekutukan af'alullah dengan af'almu di hatimu, maka semua sia-sia bagimu. Itulah annar, itulah jahannammu halim. Ya Allah, begitu dalamnya prosedur-prosedur di dalam beragama dan bertuhan. Bukan seperti yang kita tengok di luar sana. Ini babakan hati halim, bukan babakan ragamu. Meskipun ragamu beribadah 1000 tahun lamanya,
Meskipun kau sapu jalanan itu berpuluh-puluh kilo panjangnya tanpa melalui prosedur, tanpa kau berkenalan dulu kepada dia yang akan memberimu gaji atau pahala, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan itu semua, Halim? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ternyata selama ini aku menyadari aku salah di dalam beragama dan bertuhan. Aku salah di dalam beriman. Aku salah di dalam berislam. Maka aku coba benahi dari awal. Aku coba mengenali siapa yang akan menggajiku nanti. Agar aku bisa bekerja tiap hari dan dapat gajian tiap bulan. Maknanya bila aku sudah mengenal siapa yang akan memberi pahala bagiku, pasti hatiku, jiwaku akan tenang. Tidak kurang suatu apapun, tidak tergila-gila oleh dunia, tidak bercita-cita kepada dunia, melainkan bercita-cita dengan kasih sayang yang akan memberiku pahala. Itulah hakikat pahala, ketenangan hati, enjoynya hati, tidak terpuruknya hati di dalam hawa nafsu kita sendiri. Maknanya selama ini kita sebenarnya mimpi, hanya mimpi, harap-harap pahala yang hanya mimpi, fata morgana. Banyak amal yang aku lakukan, tapi sebenarnya endingnya nol besar. Hanya kepayahan-kepayahan saja bila aku tidak mengenal Tuhan yang akan memberiku pahala. Aku tidak mengenal dengan siapa Tuhan yang akan memberiku gaji. Ya selamanya aku nyapu sejak akil balik sampai setua ini. Ya selamanya ngapelu, sia-sia, capek, payah. Halim, apakah kamu tidak capek jadi Tuhan terus? Disiksa terus? Diazab terus? Diberi masalah-masalah yang begitu peliknya? Apa kamu sudah belum capek jadi Tuhan? Belum capek merasa dirimu yang wujud? Belum capek merasa dirimu yang hidup? Belum capek merasa dirimu yang kuasa? Belum capek merasa dirimu yang berpola, bertingkah laku, beraktivitas? Ya sebenarnya capek sih. Ya kalau capek, ya jangan jadi Tuhan lagi dong. Ya kalau sudah capek, ya bertaubatlah kamu dari menjadi Tuhan di hatimu. Pulanglah dengan rela dan ridho. Pulanglah dengan ikhlas kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jadi bagaimanakah caranya pulang? Kamu harus ridho. Kamu harus rela. Persembahkan dengan rela dan ridho, dengan kesungguhan bahwa sebenarnya hidupmu itu, badanmu itu bukan milikmu. Lalu milik siapa? Ya milik Tuhanmu yang menciptakan kamu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi apapun yang hidup di seluruh ciptaan itu hidup yang ahad, hidup yang esa. Tiada hidup kecuali Allah, tiada wujud kecuali Allah. Bila kau merasa dirimu yang wujud, ya selamanya kamu ngaku-ngaku jadi Allah. Sampai kapanpun amalmu ya kosong, amalmu ya sia-sia, capek. Halim, gimana? Kamu mau bertobat, Halim? Siap, saya ingin bertobat. Bagaimana caranya? Carilah guru yang akan membimbingmu ke arah itu. Carilah guru yang benar-benar membimbingmu ke arah itu. Carilah pembimbing yang akan membuatmu taubat, Halim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ilustrasi
bahwa selama ini aku mengharap-harap pahala, ternyata hanya mimpi belaka, hanya fata morgana saja, hanya angan-anganku saja. Aku tinggikan amal-amalku demi pahala. Setiap hari, sholat 5 waktu, tahajud, duha, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Tapi aku merasa bangga dengan itu semua. Itu tandanya amalmu terbakar oleh kewujudan dirimu sendiri. Karena hakikat neraka jahanam adalah dirimu itu, Halim. Ya Allah, ya Rabbi. Semoga saya pribadi dan kita semua para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, carilah dan carilah guru yang akan membimbing Anda menuju jalan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua termasuk diri saya selalu dibimbing oleh Allah dan mendapatkan sosok siapa yang berhak menjadi guru saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan sekali lagi salawat Dhali bin Taf'ul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.